السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمد رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah 1277 Masehi. Masih di bab fadli zuhdi fid dunya wal hathi 'ala at-taqallul minha wa fadlil faqri. Keutamaan zuhud di dunia, anjuran mempunyai sedikit harta, serta keutamaan fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullah wa walidayhi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah, ladang. Indah itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ali Imran ayat 14. Pertama ya, kalau membaca Quran itu berhenti kalau nggak kuat nafas, ya harus berhenti. Jadi nafasnya nggak kuat, ya harus berhenti, terus diulang gitu ya. Jadi nggak boleh kita di tengah-tengah itu ambil nafas. Ya. Misalnya gini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu enggak boleh. Jadi kalau memang nafasnya enggak kuat harus berhenti. Oke. Itu tata cara membaca Al-Qur'an. Karena ya itu aturannya para ulama. Nah, jadi Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nah, misalnya gitu ya, gak kuat. Makanya kalau saya ngajari anak saya itu tarik nafas. Nah, gitu. Ini ayatnya panjang gitu. Tarik nafas. Zuyyina lin-nasi, gitu baru ya. Biar agak panjang. Itu latihannya ya sejak kecil. Karena waktu TPQ itu mulai Al-Quran, itu kan baca Quran tuh. Wah itu mesti putus, ngulang, putus. Wah jadi satu ayat itu bisa 5 menit mungkin. Soalnya putus, nafas gak kuat, ulang, putus. Nah gitu ya. Namanya juga anak-anak ya. Jadi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa
minan nisa'i wal banina. Gitu ya. Jadi itu tata cara baca Al-Qur'an. Jadi kalau berhenti, nah itu ya nafas, gitu ya. Nah, cara kedua, tadi kalau nggak kuat berarti berhenti, terus diulang. Kalau berhenti, ambil nafas. Nah itu tata caranya. Qul huwallahu ahad. Kan berhenti, ambil nafas. Allahus samad. Berhenti kan? Ambil nafas. Nah gitu. Jadi nggak boleh kita baca berhenti tapi nggak ambil nafas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau memang mau disambung wasol, nah itu harus disambung. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, gitu ya. Itu disambung. Nah, itu tata caranya. Jadi biar kita hati-hati lah gitu ya. Meningkat lah ya. Ngaji kan harus meningkat. Zuyina, dijadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahwat. Nah, ini hubbus syahwat ya, syahwat. Syahwat itu bukan untuk dimatikan. Bukan. Syahwat itu dikendalikan. Nah, istilahnya gitu. Jadi kita bukan mematikan syahwat. Bukan. Kalau mematikan syahwat ya bahaya. Nang bojone wis kang reken. Nah, itu mematikan syahwat itu namanya. Enggak boleh, enggak boleh. Bahaya itu. Jadi syahwat itu dikendalikan. Nah, memang ulama menjelaskan bahwa hal-hal yang kayak gini itu ibarat mendidik anak kecil. Anak kecil itu, anak sekolah atau anak sendiri, kalau semua keinginannya dituruti, nyelok titik dituruti, itu lama-lama jadi apa ini? Anak manja ya, manja. Otomatis itu. Jadi atas nama kasih sayang, terus kita turuti itu, semuanya dituruti, nyelok titik turuti, gak dituruti titik gondok itu turuti mana? Ngambeki turuti, akhirnya kan dituruti terus lama-lama ketika membesar udah berat mengendalikannya. Nah, itu lama berpesan begitu. Sama nafsu ya begini nih. Jadi kita harus melatih. Dan ini, nah ini yang jadi masalah. Ada orang berkata bahwa setelah latihan selesai, ini keliru. Jadi latihan itu nggak pernah selesai sampai mati, begitu. Ya kalau ada orang ngomong gini, anakku wis gede, wis iso ngatur awake dhewe. Wis gak usah didongakno. Wah itu salah. Gak bisa. Jangankan anak kuliah, kita aja nggak bisa melindungi diri kita sendiri. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, mohon pertolongan. Berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan mohon pertolongan kepada Allah. Makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Biar berkah. Kita supaya tidak digoda setan, baca ta'awudz. Wong kita saja tidak bisa melindungi diri kita sendiri, apalagi anak kuliah. Jadi jangan dikira kalau udah kuliah, itu udah besar, wis gak usah hitungano, wis gede, wis ngerti, api elek, nggak bisa. Ada kayak gitu. Jadi nafsu itu kita tahu ya, tahu itu ya kan kita udah sering bahas. Ini baik, ini tidak baik, itu orang tahu. Korupsi ya, korupsi itu tahu kalau itu nggak baik toh. Tapi delok duit kok nole
tidak berujung. Itu nafsu itu moro-moro langsung kayak biar ya. Wis langsung aduh. Gitu. Jadi nggak ada istilah selesai, nggak ada. Kayak sabar lah, ya, sabar. Ada orang sabar, jangan dikira orang ini minggu depan masih sabar, belum tentu. Sabar itu tergantung latihannya. Yeah. Ini ada cerita, ada orang masuk tentara. Ternyata kalau memang pangkatnya bukan perwira itu fisik ya, fisik. Jadi hukuman itu fisik. Jadi telat lari, push up, wah macam-macam lah. Terus ya saya kan bukan tentara gitu, tak berat pak. Wah itu ringan gitu. Bayangin. Ya karena apa? Karena kebiasaannya begitu. Jadi kalau cuma dihukum lari, ya tenang lah. Tapi dihukum mikir, nah stres ya. Ini tuh ya. Orang biasa kerja fisik tuh, dengan kasih mikir lah, analisis gitu. Wah, nah gitu wes. Ya sama orang sabar, itu nggak selalu sabar, nggak ada ceritanya nggak ada. Sampai mati itu belajar. Nah ini yang jadi isu. Jadi jangan dikira kalau kita itu udah bijak, seterusnya bijak, nggak ada kayak gitu. Belajar itu sampai mati, sehingga kondisi, makanya kan disebut qalbun. Qalb itu terbolak-balik. Nah hubbus syahwat itu balik lagi bahwa kita bukan mematikan syahwat, bukan, tetapi mengendalikan syahwat. Gitu ya. Kalau saya nggak seneng sama duit, ya aduh diperiksa nang menur ya. Ono wong nggak seneng duit. Tapi iku ae. Yuri saya, ayo padha ae. Jadi di sini dijadikan indah perhiasannya pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini yaitu wanita. Ya kalau wanita berarti pria gitu ya. Karena ini isunya nanti rame gitu ya. Saya mungkin pernah bahas itu, ada ibu-ibu tanya. Di surga itu kalau laki-laki dapat bidadari. Masa perempuan nggak dapat bidadara? Oh, jadi rame. Ya itu memang ada pendapat, tetap perempuan juga dapat bidadara. Karena kan yang berlaku untuk laki-laki itu biasanya berlaku untuk perempuan. Jadi seperti ini, syahwat cinta kepada anak, kepada harta yang banyak dari jenis emas, perak ya. Nah, ini kalau sekarang apa ya? Dolar ya, dolar. Emas ya. Kalau dulu kan dinar ya, dinar, dirham gitu kan. Dinar itu memang emas ya. Dirham memang perak ya. Kalau sekarang kan kertas ya, yang kita sebut dengan uang itu. Kuda pilihan. Ini mungkin sekarang Ferrari, Lamborghini, wah, gitu ya. Semboyan ayo apa sih ya? Apa? BMW ya gitu ya. Mercy ya, Mercy. Biskota itu Mercy. Itu biskota. Binatang-binatang ternak. Mungkin sekarang nyebutnya apa ya? Binatang. Lebih ke saham, wah, portofolio, wah, istilah gitu ya. Portofolio.
Teman saya itu dulu pemegang sahamnya beberapa. Jadi tiap tahun dapat undangan rapat umum pemegang saham. Padahal mek sak slot. Lot ya namanya. Sak lot. Tuku sak lot. Tiap tahun dapat undangan rapat umum pemegang saham. Ya Allah. Dividennya mek 5 rupiah. Ya Allah, ya Allah. Tapi kan portofolionya kan pemegang saham. Allah, ya Allah. Saya pernah nyoba beli saham Bank BSI itu. Dulu 3.000. Saya beli udah 2 lot atau 3 lot. Turun. Ya Allah, nggak mau dari sampai 1 Tapi ya tiap tahun dapat undangan rapat umum pemegang saham. Saya keren saya. Saya pemegang saham BSI ya. Jadi masjid ini kan rekeningnya ke BSI yayasan. Nah, saya salah satu pemegang sahamnya BSI. Wis marine gak tuku maneh, turun terus ya Allah iki ya apa sih? Dulu tuh waktu pertama kali merger ya. Oh itu kan bagus itu kan. 3.000-an itu kan. Dan itu kan perkiraan itu kan ini kan merger dari bank-bank besar ya. Bank apa itu ya? Syariah Mandiri, BRI Syariah gitu. BNI Syariah sama apa lagi? BRI Syariah. Oh ya, BRIS ya, BRIS ya. Nah, dulu dikira karena ini dari bank-bank besar, wah bakalan stabil gitu. Lah kok tambah mudun teman saya 1.500 sepir. Nggak tahu lah. Tapi ya saya pemegang sahamnya. Jadi termasuk owner ya. Nah, ini kalau dulu binatang ternak. Dan sawah ladang. Nah, kalau sekarang namanya pengusaha lemah. Lemah wakeh. Nah, itu pengusaha lemah. Karena lemah tanah itu kan tidak bisa mengembang ya. Coba kalau bumi itu bisa mengembang itu kan enak ya. Woi, tanah nggak bisa mengembang. Makanya harga tanah mahal. Ya Allah, ya Allah. Saya udah cerita ya, rumah orang tua di Kutisari itu mungkin ukurannya 8 kali 25 kalau nggak salah. Ya 7 atau 8 kali 25. Saya masuk ke GPA, kita melbuis dapur. Ya Allah, ya Allah. Iki kita melbuis dapur iki Ya itu dibandingkan sama rumahnya orang desa ya tambah waduh sing biyen zamane sawah gitu ya. Ya saya. Ya itu ini kan kecintaan terhadap sawah ladang sekarang ya tanah lah. Saya pernah ngajar di Sangatta, Kutim ya, Kutai Timur. Nah, itu saya ngomong tuh ke peserta orang Kominfo Kutim ya, Pak, ini kan tanah masih banyak ini Pak. Wah ini kalau beli kamplingan sekarang, wow, ternyata tanahnya masalah. Podo mbak, sini dulu ya. Medoannya kamplingannya masalah. Ini banyak kasus Pak, tanah-tanah sengketa ini Pak. Oh betul masih kosong itu di Sangatta. Kosong lah. Ternyata kasus tuh. Yang terkenal itu yang apa punyanya Bakri itu ya, batu bara itu. Yes, ya. Itu kecintaan lah ya, kecintaan terhadap harta ya, harta. Jadi cuman yang lucu ya, ya ini sudah sering kita bahas. Orang itu punya harta banyak itu ya. Tetap makannya ya sehari nggak nyampe 100 kali, gitu ya. Nggak nyampe lah. Tidurnya ya nggak mungkin tiap jam pindah tempat toh. Oh, kan harusnya kan beli bikin kamar gede tiap jam pindah tempat. Yo kamu. Nah kalau gitu terus serakah. Nah itu ya buat apa? Nah itu loh itu sebetulnya kondisinya itu begitu di agama itu.
toh kita tetap ini ada orang ya, kaya raya lah, itu ya makan yang enak-enak, apa enak-enak istilahnya, makan kayak kepiting ya gitu ya, apa ya, kepiting sing gede-gede itu ya, windu, nah, gitu ya, lobster ya. Windu itu bukan udang kalau orang Gresik bilangnya, karena saya dulu pernah bilang windu itu udang, dimarahi mertua. Itu orang ini windu loh. Jadi nggak boleh disebut udang. Nah, ya orang itu kalau sudah umur, ya makanya ya begitu itu. Wes gak usah akan pola, masih kari gesek gitu ya. Jangan mau makan apa, ya tetap terbatas. Terbatas nggak bisa. Yang mengenai manusia itu serahkan. Nah itu loh pertanyaannya cuma begitu. Jadi syahwat itu boleh tapi dikendalikan. Karena apa ya, tetap aja pasti ada masanya. Nah gitu loh maksudnya. Tadi lah, orang itu kalau udah umur, walaupun uangnya banyak, mau beli apa aja bisa, ya tetap nggak bisa. Jangan coba budgetkan sekali makan 5 juta lah. Mangan apa ya? Sekali makan 5 juta. Kalau di sumo berapa? Sumo berapa? 150? 150 ya? Ini ngantekno iku nang sumo. Bisa? Oh ampun wis. Paling jenengan 2 piring ae mari wis maaf. Ya budget berapapun ya segitu itu. Gitu. Jadi terus ngapain serakah? Itu pertanyaannya gitu. Ngapain mencari barang yang nggak halal? Nah itu pertanyaannya gitu. Itu lanjutannya tuh gitu. Ngapain yang nggak halal gitu? Mematikan bisnis orang, pakai cara-cara yang nggak bagus, ya. Terus ngapain? Setelah itu ngapain? Nah ternyata kita itu istilahnya itu suka terhadap bayangan. Ini contoh sederhana ya. Jenengan lihat saldo di ATM 10 miliar, itu aja udah seneng. Jadi senangnya kita itu cuma lihat angka, gitu. Aneh ngono, ngomong arah informatika itu loh. Suruh bikin aplikasi ATM, saldonya nambah terus. Wah, saldo gue 10 miliar, nah, kan gitu ya. Loh senangnya kan cuma lihat angka, tapi kan nggak dimanfaatkan. Emang kalau jenengan saldonya 1 triliun lah, mau makan apa sih? Kan itu yang ditanyakan sama agama. Jangan tahu Ustadz Dennis Lim ya? Ustadz Dennis Lim itu yang dulu pernah jadi salah satu programmernya Bandar Judi ya. Terus beliau juga jadi salah satu owner dari tempat judi karena diajak kerjasama. Itu ngomong gini, pertama kali jadi salah satu ownernya tempat judi, itu sehari 80 juta. Itu level kecil ya. Jadi Ustadz Dennis Lim itu sebelum jadi Ustadz ya, waktu masih di sana tuh. Di mana sih? Kamboja ya? Kamboja atau Vietnam? Thailand? Ya, yes, pokoknya di sana lah. Itu kata Ustadz Dennis Lim, tiap hari itu 80 juta. Di awal-awal, setiap ada masuk 80 juta, itu seneng. 80 juta. Besok 80 juta. Setelah beberapa lama, seneng itu nggak ada. Jadi 80 juta itu ya wis biasa aja. Kayak jenengan paling seneng makan apa wis? Windu lah.
Pagi windu, siang windu, malam windu, besok windu. Sampai sebulan windu toh. Wis rasane apa? Iku wani golek tempe. Lah kan gitu nggih. Nah, kata Ustaz Dennis Lim, uang 80 juta yang masuk itu awal-awalnya memang seneng, tapi setelah itu begitu aja uang itu. Dan nah kata Ustaz Dennis Lim, yang penghasilannya jauh di atas Ustaz Dennis Lim itu, yang gede-gede itu, hidupnya juga menderita, ketemu keluarga aja susah, bayangin. Jangan ketemu bojone yo plese. Jadi ketemu anake yo dolen. Atik dolen ini bukan ke GPA. Kata Ustaz Dennis Lim, anaknya itu kalau main ke Singapura nggak bawa apapun. Terus kate koper-koperan kayak jenengan. Kayak saya, biasalah geret koper. Nggak pakai. Mek nggawa kartu kredit. Gesek. Nah ternyata bapaknya ini yang bandar judi gede itu yang nggak bahagia. Sampai ngeluh, curhat ke teman-temannya. Ya apa bro, mau sore pengen itu bro. Ternyata begitu. Nikmatnya uang itu nggak ada. Ketemu keluarga nggak bisa, mau pada plesir dewe-dewe ya. Istilahnya kan sosialita. Oh, sosialita. Plesir. Wanai plesir, kuwape plesir kabeh. Terus ijenan urip. Itu curhat semua tuh yang bandar gede-gede. Makanya Ustaz Dennis itu sampai taubat itu salah satunya ya itu. Ternyata ya bandar gede-gede itu juga sengsara mereka. Padahal penghasilannya pasti jauh di atas 80 juta sehari. Nah itu ya ngapain kalau gitu kita nyari harta-harta yang gak bener gitu. Ya syahwat terhadap harta itu ya wajar, tapi kan dikendalikan. Toh, kalaupun toh punya uang sampai berapa lah mungkin ya, 1000 triliun lah misalnya. Ya tetap aja yang kita makan ya itu. Yang kita minum ya nggak mungkin 10 galon tiap hari ya. Masa jenengan mau minum apa itu Pocari Sweat 10 galon tiap hari gitu. Oh, ya orang kaya ya orang kaya. Ya nggak mungkin. Apapun itu gitu. Harta ya ini ya mobil ya kalau sekarang, kalau dulu kuda pilihan ya, sekarang mobil. Jangan beli apa yang pewanjang itu apa? Mobil yang pewanjang. Limusin. Wah. Ya kurang kerjaan mlebu GPA gak iso belok. Ya ngapain gitu loh. Beli limusin. Tuku BMW. Salah satu bos di Jakarta itu punya BMW gitu. Rodanya itu ya ceper gitu. Ya kayak ceper gitu. Nang GPA ya jeduk-jeduk ae. Kena apa? Polisi tidure wae ate dukur-dukur ya. Numpak BMW nang kene yo jeduk. Ya Allah, ya Allah. Ya syahwat itu boleh. Boleh. Tetapi ya dikendalikan. Karena emang ya begitulah dunia, ya. Ya kalau nggak percaya tadi lah, jenengan budget sehari 5 juta sekali makan. Itu gantek lah. Jenengan mesti ke Bon Cafe gitu ya. Apa ya? Steak yang wagyu. Wagyu A4. Apiro sing enak itu, Pak? A1 tapi lah. A4 gitu atau apalah. Itu lama-lama ya bosen. Bosen. Jangan mau apa? Ya karena manusia itu ya begitu.
Maka lu wis ngerti gitu, ngapain kita cari yang nggak bener? Nah gitu loh maksudnya. Kalau nyarinya bener ya nggak apa-apa. Nanti tasarrufnya bener. Kan gitu maksudnya ngaji. Bukannya nggak boleh, boleh silakan. Syahwat harta boleh, tapi ya dikendalikan. Karena memang manusia itu begitu. Kemudian, nah pasti secara umum ketika berbicara begini akan disangkut pautkan dengan akhirat. Itu otomatis. Karena ada bandingannya. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Kenapa? Biar ada bandingan. Nah, nanti di surga. Wa utubihi mutasyabih. Tadi kalau jenengan tadi makan windu, kemudian besok dimasakkan istri, ya masak senengan sampean ya windu. Iku wis mulai bingung. Lusa dimasakkan masakan senengan jenengan ya windu terus gitu ya. Kan bosan di dunia. Nah, nanti di surga itu barangnya kelihatannya sama. Utubihi mutasyabih. Jadi misalnya jenengan itu suka windu. Hari ini windu. Wah itu rasanya enak. Kemudian besok itu makan seperti yang kemarin. Itu sudah beda. Nah itu bedanya. Kita bisa nggak gitu ya? Ya bisa. Mungkin windu ini dirica-rica. Tapi ya tetap bosen kan windu itu kan ya begitu itu. Masih tempe dimasak gak karu-karuan ya tetap tempe kan ya. Nah di surga itu walaupun sepertinya sama tapi beda. Makanya fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khattara ala qalbi bashar. Surga itu telinga belum pernah mendengar, mata belum pernah melihat, hati belum pernah bayangkan. Kalau masih bisa dengan bayangkan itu bukan surga. Terus itu tak sederhana. Makanya ini saya nonton YouTube. Ini ada orang ceramah. Itu ada jamaah lihat di surbannya yang ceramah, melihat surga ya omong kosong ya. Masa ndelok curban ngene lho. Wow, itu surga. Ya enggak ada. Tapi iki ceramah. Ani iso ndelok surga terus surga iku apa fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak ada orang tahu surga itu, enggak ada. Enggak ada orang tahu surga. Kalau tahu itu surga, ya itu bayangan saja. Surga kita enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Surga itu memang dibayangkan supaya ada bayangan kan gitu nggih. Karena manusia itu butuh visualisasi. Misalnya jannatun tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai gitu nggih. Itu bayangan. Dan ternyata bukan hanya di Arab itu. Tapi manusia itu otomatis senang terhadap air mengalir yang jernih. Itu manusia. Makanya ada orang non muslim yang mengatakan bahwa surga digambarkan air yang mengalir karena Al-Quran turunnya di Arab. Arab itu gersang. Makanya gambarannya surga itu seperti air mengalir. Lalu ada arsitek non-Islam. Bangun taman. Tamannya udah jadi, dia merasa ada yang kurang. Tamannya kok kurang ya? Apa? Ternyata dia kurang air mengalir. Langsung dia bener ini surga itu harus ada air
Makanya di taman-taman mesti kalau ada air mengalir lebih jos. Sampai nangkin ono Taman Pelangi. Ya, depannya Dolok gitu ya. Taman Pelangi itu kan dulu ada air mengalir ya. Enggak tahu sekarang. Masih ada. Oh. Jembatan Kenjeran. Itu air menari toh? Loh, coba. Yang menari lo air. Terus Taman Surya. Monas. Semua itu air. Dan ternyata kalau ada orang dalil surga digambarkan air mengalir itu karena Al-Quran turunnya di Arab, itu udah nggak ngerti. Karena manusia itu butuh air mengalir. Air yang jernih. Bahkan ada metode untuk apa ya istilahnya itu hipnosis ya. Menggunakan suara air gemericik. Apa itu istilahnya apa itu? Relax ya. Relaxation. Oh boy. Cuman dengerin suara air mengalir. Nah, manusia butuh visualisasi, tapi ya nanti sejauh apa yang kita bayangkan, surga itu jauh dari situ. Wes jenengan bayangkan lah surga itu setinggi-tingginya, surga itu jauh dari yang kita bayangkan. Wala khatara ala qalbi bashar. Jadi jangan bayangin, itu belum surga. Kalau masih bisa dibayangkan itu belum surga. Wes gitu tok. Nah, karena bandingannya surga, ya otomatis dunia ini kalah jauh. Nah, gitu maksudnya. Nah, kalau kita nggak bandingkan dengan surga, saya ingat banget dulu, jadi pimpinan di Jakarta itu dekat sama almarhum Gito Rolis. Yang tahu Gito Rolis ya? Gito Rolis. Gito Rolis itu berdakwah diundang ke kantor. Gito Rolis itu cerita gini, ya almarhum ya. Dulu saya itu nyanyi itu sekali nyanyi bisa sekian juta, ratus juta. Tapi ya nggak bahagia. Ternyata waktu itu dia ngomong gini, ini kayak dunia. Dunia itu langsung di depan mata saya gini. Jadi saya nggak bisa melihat dengan benar dunia itu. Kemudian saya ngaji lagi. Akhirnya saya jauhkan pandang dunia itu. Jadi dunia itu dipandang lebih jauh. Akhirnya saya tahu, oh ini loh dunia ini. Makanya orang itu kalau syahwat terhadap uangnya itu nggak dikendalikan, ya dia sudah kayak uang itu ditempelin di depan mata gitu. Nggak bisa ngelihat apa-apa, wis. Kemarin ada istilah bal gedual. Gak peduli bantal, gak peduli koral. Gak peduli haram, gak peduli halal. Pokok isok diuntal. Ya karena udah langsung di depan mata. Nah itu gitu orang itu istilahnya apa gitu tuh? Perbandingan metafor ya. Ini keren ya. Jadi ketika dulu nyanyi, wah jangan kalau tahu nyanyi itu ya mahal bayarannya, mahal. Ternyata dia ngomong, saya nggak bahagia. Terus apa isok tuku gitu. Tapi ya kosong. Jangan tahu Joshua ya, Joshua. Joshua itu pernah diundang sama Deddy Corbuzier. Terus Joshua cerita gini, kan ditanya Deddy Corbuzier, kamu kan artis cilik yang terkenal gitu ya. Terus Joshua itu ngomong gini, semua orang ingin mencapai yang di puncak. Ketahuilah, ketika saya di puncak, ternyata tidak ada apa-apa. Itu Joshua itu ngomong. Itu sebenarnya dia mengutip kalimat bijaknya sih. Jadi ketika dia itu udah di puncak, kan ketika dia di bawah itu kan, wah aku harus di puncak kan itu kan. Ternyata ketika udah di puncak, nggak ada apa-apa.
Wah itu dalam itu. Ya orang itu melihat pengen di puncak semua. Ternyata ketika di puncak, ada apa? Ngomong gitu Joshua. Yang tahu Bill Gates tak? Bill Gates ya, yang punya Microsoft. Bill Gates saja. Itu kan lebih banyak amal sekarang ya. Bikin yayasan Bill Gates Foundation itu kan. Bukan foundationnya ibu-ibu ya. Beda. Bill Gates Foundation. Itu Bill Gates itu makan itu dia antri, dia nggak masalah antri, ya karena ternyata kekayaan itu biasa-biasa aja. Nah gitu ya. Yang belum kaya nggak bisa ngomong gini ya. Kan Bill Gates udah kaya raya, ternyata kekayaan itu ya wis mek ngono iku tok lah. Nah, gitu. Nah kita kan pelajarannya kan gini, orang bijak belajar dari pengalamannya. Orang lebih bijak belajar dari pengalaman orang lain. Yang udah di puncak itu loh ngomong kayak gitu. Ya ada ya, ya ngono iku lah. Jadi terus kalau kita nggak mengendalikan, terus apa yang dicari gitu loh? Wong yang di puncak aja udah ngomong kayak gitu. Nah itu maksudnya. Maka bandingannya nanti surga, gitu loh. Jadi bukannya nggak boleh, boleh, tetapi ya harus begitu itu. Pak Dahlan tuh pernah nulis orang-orang kaya di Indonesia itu kan bisnis itu kan ada perintis ya, perintis, terus anak, terus cucu. Nah katanya biasanya hancurnya bisnis itu ketika generasi ketiga ya, generasi cucu. Nah maka sekarang para cucu itu anak itu sudah membagi bisnis. Jadi bapaknya itu udah bagi-bagi bisnis supaya nanti nggak buyar bisnis. Maknanya apa? Ternyata yo orang kaya itu punya masalah sendiri. Jangan dikira nih orang kaya itu nggak punya masalah. Masalahnya apa? Bisnisnya hancur. Wah itu kan ngeluh. Wah gitu wes. Pak Mario Teguh itu pernah ditanya sama seorang pemuda. Pemuda itu ngomong begini, Pak Mario, saya ini kan lahir dari keluarga miskin, Pak. Ya enak yang anaknya orang kaya itu Pak Mario. Wah, anaknya orang kaya itu pendidikannya sejak kecil dijamin, ini dijamin, dijamin. Kalau saya, gitu ya. Jawabannya Pak Mario itu bagus. Ini salah satu jawaban yang menurut saya lumayan ini, keren. Begini ya, cuman ngomongnya kan harus di suaranya kan beda ya. Anaknya orang kaya sukses. Semua orang mengatakan wajar. Anaknya orang kaya nggak sukses, semua orang akan maki. Anaknya orang miskin nggak sukses, semua orang mengatakan wajar. Anaknya orang miskin sukses, ngomong anak hebat, seneng mana? Langsung sadar, oh iya. Ini aku gagal kan wajar ya. Ini aku sukses, aku hebat, berarti enak lah. Itu sudut pandangnya, sudut pandang. Jadi ya ternyata harta itu ya begitu itu. Jangan dikira kalau jadi anaknya orang itu nggak stres. Stres. Ya tadi, nek sukses dianggap wajar. Nek gak sukses diseneni wong, akeh. Jenengan stres nggak? Allah, yang tahu Datuk Tahir ya? Datuk Tahir. Itu kan istrinya itu kan anaknya orang kaya tuh. Nah, tahu kan ya? Itu Datuk Tahirnya. Istrinya ini anaknya itu bos besar. Itu ketika mau menikah itu ditantang sama mertuanya. Nah, paham ya? Ketika mau menikah itu ya sama mertuanya itu
Gampangannya gini sebenarnya. Kamu pantas nggak jadi menantuku? Oh iya. Padahal kuliah nang Singapura. Terus Datuk Sri Tahir ngomong, saya akan mengalahkan Bapak suatu saat. Wah, itu, wes itu keren itu ya Datuk Tahir. Dikira jadi mantu nih wong sugih ku enak. Itu ingat baca itu ada jadi Datuk Sri Tahir diwawancari anaknya sendiri namanya Grace. Grace Tahir ya. Nah, itu kan buka podcast, mewawancarai bapaknya sendiri. Ternyata jadi mantu nih wong sugih ku yo ngeluh. Oh, jawabannya apa merasa pantas mendapatkan anak saya. Wah, gitu ya. Jadi cok dikira mau 10, madep mantep mau madep mantap melu moro tuwa. Madep mantep mangan melu moro tuwa mati mantu melu waris. Wah, enggak ada. Enggak ada. Oke. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak. أستغفرك وأتوب إليك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.